Jadi hadirin sekalian, maksud perjalanan kami tidak ada sedikit pun urusan dunia. Bukan urusan politik, bukan urusan kampanye-kampanye, bukan mau jadi pengikut, tidak. Kami datang ke sini semata-mata karena Allah saja. Ya. Adik-adik yang di belakang, ayo duduk sayang, duduk semua yang lari-lari. Ayo duduk tenang. Ya. Datang karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi jangan salah paham ya. Ini dari Sulaiman datang ke sini bawa orang Palestina, jangan mau minta sumbangan, tidak. Oday al-Akhras ini tidak ada sedikit pun rencana mengikut. Cuma di hari Hamil 1 saya mau berangkat, dia telepon. Saya bilang saya mau naik mobil keliling Sumatera, kamu mau ikut? Terus dia bilang tunggu sebentar. Dia bicara sama temannya, dia musyawarah, kemudian berangkat. Ya. Dan ternyata selama perjalanan hadirin sekalian saya banyak bercerita dengan ayo adik-adik. Pak, tolong anak-anak ditenangkan, suruh. Ngadap sini. Ayo. Jangan ngobrol, jangan main-main. Ternyata Palestina ini, Pak, luar biasa bencana. Terutama tempat dia di jalur Gaza ini, sudah 13 tahun di lockdown, dia bisa kemana-mana. Mereka ini keluar dengan jalur yang sangat berbahaya, lewat jalur bawah tanah. Kemudian harus membayar tentara polisi banyak. Mereka tidak dapat izin kemana-mana. Dan alhamdulillah Allah hantarkan ini seorang qori, seorang anak muda saleh datang ke masjid ini. Subhanallah. Semoga kita bisa berbuat sesuatu buat beliau nanti. Ini bukan dari oday, tapi dari pikir saya. Bagaimana kita semua ada kepedulian. Selain kita kirimkan doa, kita kirimkan bantuan untuk Palestina. Insyaallah baik. Amin bantuan insyaallah. Jadi hadirin sekalian, seluruh manusia ini ingin bahagia. Orang kaya ingin bahagia, orang miskin ingin bahagia. Betul? Raja-raja ingin bahagia, rakyat biasa pun ingin bahagia. Tapi ternyata hadirin sekalian, tak banyak manusia yang bahagia. Ada orang yang sudah kaya, Pak, tak bahagia. Ada orang yang sudah jadi pejabat, jadi gubernur, wali kota, mungkin presiden, tak bahagia. Saya pernah ke Korea itu, Pak, kami naik taksi, terus supir taksi cerita. Dia bilang, Bapak, pakai bahasa Inggris dia cerita, ini di tebing ini, ada bukit tinggi ini. Dulu presiden kami bunuh diri. Presiden tak bahagia. Fir'aun raja, Pak, dihinakan Allah Ta'ala. Qarun orang kaya dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita-cerita dalam Al-Qur'an. Hari ini kita dari sekeliling kita berapa banyak orang kaya tak bahagia? Ya karena itu Pak, ada konglomerat triliunan uangnya dia. Hotel bintang 5 dia punya, private jet dia punya, tidur pun tak bisa. Untuk tidur makan obat tidur dia. Tapi di Pekanbaru nih, kadang rumah pun kontrak aja. Duit tak ada, tanah nggak punya, apa-apa nggak punya. Tapi masya Allah makan lama, tidur bakar rumah, happy terus. Nah ini harus kita sebarkan ke seluruh manusia, bahwa saya tidak ada hubungannya kebahagiaan dengan kekayaan, tidak ada hubungannya kebahagiaan dengan kekuasaan, dengan pangkat jabatan, dengan popularitas. Itu artis-artis Hollywood, itu sebagian besar mati bunuh diri. Ada yang tembak kepalanya, ada yang overdosis makan obat-obatan banyak-banyak, terus dia mati. Ada yang gantung diri, ada yang bawa mobil ngebut-ngebut gak direm mobil. Berapa bulan lalu artis Bollywood terkenal, lagi naik daun, mati bunuh diri Pak katanya. Gak tahu dibunuh orang apa bunuh diri, yang jelas dia tak bahagia. Nah, ini harus kita kabarkan kepada semua orang yang kita jumpai di mana saja, baik itu anak-anak kita, ponakan kita, tetangga kita, beritahu mereka kebahagiaan di dalam genggaman Allah. Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. La ilaha illallah. Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah pun mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Dia tetap
jadi raja Pak, tapi hina. Dia tetap jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati, anggota dewan, tapi hina. Jijik orang yang muka dia. Nah, maka ini harus kita pahami sekalian. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Dapat Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini berita sederhana, tapi banyak orang yang tidak tahu. Bahwasanya siapa saja, kata Allah Taala dalam Al-Quran, yang beriman dan beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, pasti Allah Taala akan berikan dia hayat thayyibah, diberikan kehidupan yang baik, diberikan kehidupan yang lapang meskipun rumahnya sempit. Lapang hidupnya. Orang beriman di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Nah, jadi hadirin sekalian, Allah telah meletakkan kebahagiaan ikan hanya di dalam air. Kalau ikan coba-coba keluar air, pasti binasa. Allah telah meletakkan kebahagiaan manusia hanya dalam agama. Coba-coba keluar dari agama, pasti binasa. Tak mungkin ikan bahagia di luar air. Begitu juga tak mungkin manusia bahagia di luar agama. Tak sholat dia, maksiat hari-hari, berjudi hari-hari, bahagia tak mungkin. Kalau mau bahagia bukan rumah yang diperbesar, bunda. Kalau mau bahagia bukan duit yang diperbanyak, bukan baju yang diperbagus, hati diperbaiki. Perbaiki hubungan hati dengan Allah, Allah bahagiakan waktu itu juga. La ilaha illallah. Nah, jadi hadirin sekalian, ini kabar gembira. Ucapkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Aktsiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Nabi. Kalau kalian ucapkan kalimat itu banyak-banyak, maka Allah akan tingkatkan iman kita. Di hari kita bercerita tentang kebesaran Allah, hari itu iman kita meningkat. Dan di hari kita bercerita tentang kebesaran selain Allah, hari itu iman kita turun. Kenapa iman kita turun naik? Karena kita tidak istiqamah dalam bicara kebesaran Allah. Kadang bicara kebesaran Allah, kadang bicara kebesaran selain Allah. Ini mic juga Pak ya? Ini mic dalam. Kasih tahu lah. Tapi kedengaran nggak? Suara saya kedengaran di belakang nggak Bu? Kedengaran? Ya. Nah, jadi hadirin sekalian, ini Mas Pak ya? Saya sudah mulai stres tadi Pak. Ini nggak ada suaranya, ibu-ibu dengar nggak di belakang? Kalau sekarang tambah jelas ya? Alhamdulillah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan ikan hanya di dalam air. Kebahagiaan harimau, kemuliaan harimau itu singa itu hanya di dalam hutan saja. Itu kalau singa keluar dari hutan, hilang warga diri. Di kebun binatang itu singa mengaum, anak kecil ketawa. Iya Pak. Begitu juga hadirin sekalian, kalau manusia keluar dari agama, maka hilang kemuliaan kita. Tak lagi bermulia. Apalagi orang Islam hari ini Pak sudah tinggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis Nabi menjelaskan, "Idza azama ummati dunya." Kalau umatku sudah mengagung-agungkan dunia, nuzi'a min haibatul Islam. Allah cabut dari mereka kehebatan Islam. Allahu Akbar. Kalau umatku sudah tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, hurimat barakatul wahyi, diharapkan atas mereka keberkahan wahyu. Kalau umatku sudah saling caci maki satu sama lain, sahabat yang lain jauh dalam neraka.
Maka hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, pahamilah dunia ini tak lama. Sedih dunia gak lama, bahagia gak lama, kaya gak lama, miskin gak lama, cantik gak lama, tampan gak lama, jadi pejabat gak lama. Sekarang kalau jadi pejabat itu 2 periode aja, habis itu kan yang diusung dia ke singgasana raja, sebentar lagi diusung ke pemakaman. Itulah dunia. Maka jangan sampai tertipu, jangan sampai tertipu. Tidak ada kehidupan kata Nabi kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Semua yang ada di dunia ini semua bayangan akhirat, bayangan akhirat. Kesedihan dunia bukanlah kesedihan yang sesungguhnya. Kekayaan di dunia bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Kerajaan di dunia bukanlah kerajaan yang sesungguhnya. Kecantikan di dunia bukanlah kecantikan yang sesungguhnya. Pengadilan di dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya. Di dunia yang menang belum tentu benar pengadilan dunia. Yang kalah belum tentu salah. Dunia ini tempat ujian fungsinya. Itu apa kita di dunia diuji. Kekayaan bukanlah sebuah kemuliaan, kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan. Tapi apa? Kekayaan adalah ujian. Apa ujian bagi orang kaya? Apakah dia bersyukur atau tidak? Apa ujian bagi orang miskin? Apakah dia bersabar atau tidak? Orang kaya yang bersyukur Allah Ta'ala akan muliakan dia. Orang miskin yang bersabar, Allah Ta'ala akan masukkan ke surga 500 tahun lebih awal dari orang kaya. Orang kaya ini terlambat masuk surga, Pak. Kenapa? Kata Sayyidina Ali karena wajah, rezeki yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Jadi jangan bangga punya duit banyak, Pak. Simpanan banyak, tabungan banyak, tanah banyak, rumah banyak, mobil banyak. Itu hisab ya. Nah, makanya orang kaya yang beriman ketika Allah beri dia harta yang berlimpah, dia kumpulkan harta sebanyak mungkin, dia gunakan sepenuhnya, sisanya fisabilillah. Bangun masjid, bangun pesantren, bangun panti asuhan, bantu anak-anak yatim sekolah, bantu orang-orang miskin. Datang orang-orang miskin tanya, udah bayar kontrakanmu? Berapa banyak orang hari ini stres karena gak bisa bayar kontrakan rumahnya? Oh, sementara rumah kita miliar ada. Ada orang yang gak bisa mendapatkan, gak ada nasi yang mau dia masak. Datang mereka tanya, ada nasi di rumahmu? Nih beras 100 kilo, kamu ini beras 50 kilo, ini beras. Lagi itu orang kaya yang hebat. Ya boleh kaya dalam Islam. Ya. Itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu multi-bilioner oleh orang kaya raya. Tapi mereka tak hidup bermewah-mewah. Mereka hidup sederhana saja. Hidup mereka sederhana saja. Untuk urusan sumbu lampu yang kebesaran itu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menegur istrinya. Kecil dikit tuh lampumu itu. Padahal orang kaya miliaran berkali-kali menginfakkan hasil sekalian ribuan ekor unta dan kuda untuk perjuangan agama Allah. Iya. Nah, kita apa yang sudah kita korbankan untuk agama? Cobalah pikir-pikir sekarang apa? Harta kita ini banyakkan mana untuk dunia atau untuk akhirat? Pembangunan kita lebih semangat mana kita membangun dunia atau membangun akhirat? Coba tanya diri masing-masing. Jangan-jangan kita pulang kampung ke akhirat gak ada rumah kita di sana. Makanya hadir, gak apa-apa bangunlah dunia ini, tapi jangan lupa pembangunan akhirat. Karena dunia bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Ya, Pak. Kalau bisa saja umat ini, kata Nabi, umat akhir zaman 10% saya bisa saja. Allah curahkan rahmat. 10% itu akhirat. Enggak adil sebetulnya kita, Pak. Enggak berimbang. Kalau berimbang itu 50-50, Pak. Dapat duit 1 juta nih, 500.000 untuk dunia, 500.000 untuk akhirat. Itu seimbang, Pak. Tapi Allah wajibkan cuma 2,5%. Ini yang 2,5% itu tak mau dibayar, Pak. Ini kurang ajarnya umat ini. Ini kalau zakat ini dikumpulkan orang-orang kaya bayar zakat, Pak, nggak ada orang miskin. Betul, Pak. Kadang bayar zakat yang 2,5% itu pakai kalkulator itu yang takut kebanyakan, Pak. Nah ini kelebihan nih 3% ini ya, itu 2,5% itu. Padahal Allah yang bagi semua.
Kata Allah, aku telah membeli harta dan diri orang beriman dengan surga. Hebat Allah, Pak. Allah yang punya, terus Allah kasih, kemudian Allah katakan aku beli. Padahal Allah nggak perlu beli, Pak. Allah ambil bisa. Tapi untuk menyenangkan hati orang-orang beriman, Allah katakan, aku telah membeli harta dan diri orang beriman dengan surga. Maka kalau kita mengaku beriman, bunda, ayahanda, tolong jangan mengatakan kuku lagi, ini rumahku, ini mobilku, ini tanahku. Bukan. Jangan lagi. Ini rumah siapa punya? Allah punya. Mobil ini Allah yang punya. Matahari siapa punya? Allah yang punya. Gunung siapa? Allah yang punya. Pantai siapa? Allah yang punya. Matamu siapa? Allah yang punya mata gitu. Allah bisa ambil ini mata tanpa permisi. Coba antum bayangkan, Pak, kalau suatu hari kita tertidur, kemudian bangun gelap dunia, Allah ambil penglihatan. Siapa yang bisa memberi kita penglihatan selain Allah?